Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang kuali dewa pengobatan, Cukuang Seng duduk bersila di tanah yang retak. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu, menderu di ruang yang panas. Setengah hari kemudian, segel kuali yang melayang di udara terus-menerus mengeluarkan kekuatan spiritual. Tiba-tiba bergetar, lalu terbang keluar dan menyatu di tengah alisnya. Mata tertutup Cukuang Seng tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan cahaya yang sangat tajam keluar darinya. Dia tiba-tiba berdiri, bajunya terkoyak oleh angin kencang. Kelima jarinya menyatu dan dia menepuk ke bawah. Kekuatan spiritual yang sangat kuat menyapu, berubah langsung menjadi telapak tangan spiritual, lalu menampar tanah kering dengan marah. Seluruh tanah berguncang dan bekas telapak tangan besar muncul di tanah. Di tepinya ada retakan besar yang robek dan menyebar ke segala arah. Tingkat kultivasi kekuatan mental saya saat ini pasti berada di puncak tingkat menengah tingkat keempat, yang setara dengan Rana Zotian tingkat keenam. Cukuang Seng menatap telapak tangannya saat bergumam. Umpan balik yang diberikan oleh kuali dewa obat kali ini jauh melebihi ekspektasinya. Jika Anda berlatih dalam keadaan normal, meskipun telah menghabiskan waktu beberapa tahun, mungkin tidak dapat mencapai peningkatannya saat ini. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng mengangkat kepalanya, lalu melihat sekeliling, mengulurkan tangan untuk menyentuh alisnya, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Sekarang, ada hubungan aneh antara dia dan kuali dewa pengobatan ini. Selama dia mau, dia bisa memasukkan kuali dewa obat ke dalam sakunya kapan saja. Sudah waktunya untuk pergi. Cukuang Seng bergumam, dan sambil berpikir, sosoknya menghilang ke ruang menyala-nyala ini. Di dunia luar, 8 langkah untuk membelah langit. Suara rendah menyebar ke seluruh langit, dan Ling Yuntian melangkah keluar dalam 1 langkah. Cahaya keemasan memadat dan langsung berubah menjadi bayangan, menekan Liu Fei. Tangan Liu Fei berubah, dan cahaya berdarah naik ke langit, bertabrakan dengan bayangan emas di udara. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat berkecamuk. Setelah beberapa saat, kedua serangan itu meledak, memicu gelombang udara yang sangat dahsyat di langit, menderu dan menyapu sekeliling. Wajah cantik Liu Fei langsung memerah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah merah cerah tetap berada di bibir merahnya, memberikan warna misterius pada wajahnya yang sangat menawan. Sepertinya menggunakan metode ini dengan paksa akan menyebabkan banyak kerusakan padamu. Ling Yuntian mencibir. Wajah Liu Fei penuh dengan kemarahan, dan dia perlahan menggenggam tangan gioknya. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar hari ini, dia tidak bisa membiarkan orang ini mengganggu Cukuang Seng. Langkah pembelah langit 8 langkah. Langkah kedua, Liu Tian berteriak dengan tajam. Melangkah 2 langkah dengan telapak kakinya, dan cahaya kemasan terang meledak, membuat bayangan emas semakin mengeras. Dan itu menjadi lebih menakutkan. Fluktuasi kemudian menyebar. Liu Fei menggertakkan giginya, dan tepat ketika dia hendak mengaktifkan lebih banyak esensi rubah darah, ruang di depannya tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu kemasan, dan akhirnya berubah menjadi singgasana ungu kemasan. Peta 7 segel menyegel langit. Sebuah suara yang dalam menyebar ke seluruh langit, dan semburan ungu kemasan cerah menyapu. Dan diagram ungu kemasan berukuran ribuan kaki perlahan terbuka di dalamnya. Saat berikutnya, diagram raksasa ungu kemasan itu meraung,
lalu bertabrakan dengan bayangan emas. Langit dan bumi bergetar, dan cahaya yang dahsyat menghantam, menyebabkan udara dalam radius 10.000 kaki meledak. Saat berikutnya, diagram penyegelan surga dan bayangan emas meledak pada saat yang sama. Tubuh Ling Yungtian tiba-tiba bergetar, dan dia melangkah mundur beberapa langkah. Kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Dia mengarahkan pandangan suramnya ke tata ungu kemasan, lalu berkata dengan dingin. Mendengar ini, Cukwaseng tidak menjawab. Dengan pemikiran di benaknya, singgasana Dewa 9 Segel membawanya turun dan muncul di samping Liu Fei. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyekat darah yang meluap dari sudut mulut Liu Fei. Lalu berkata dengan lembut, "Jangan terlalu merangsang darah rubah langit di masa depan." Liu Fei tersenyum ringan, lalu menggelengkan kepalanya saat berkata, "Aku tidak bisa membiarkan orang itu mengganggumu." Setelah mendengar ini, Cukwangse mengencangkan cengkeramannya. Dia menyentuh sandaran tangan singgasana, dan kemudian senyum lembut muncul di wajahnya. "Selanjutnya, kamu tetap di belakang untuk menonton. Aku akan membiarkan orang ini yang menyakitimu tinggal di sini selamanya." Liu Fei mengerucutkan bibirnya dan tersenyum manja. Tapi itu membuat senyum di wajah Cukwangse terlihat sedikit lebih dingin. "Bersikaplah kejam. Kalau tidak, aku tidak akan bahagia." Hahaha, oke. Mendengar ini, Cukwangse tertawa keras, menepuk sandaran tangan dengan telapak tangannya, dan singgasana Dewa 9 Segel naik ke langit, tergantung di bawah langit. Dia mengangkat matanya dan menatap Ling Yungtian yang berdiri di udara di depannya. Senyuman di matanya langsung berubah menjadi tatapan dingin, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. "Segel Kuali, dewa obat pasti telah jatuh ke tanganmu. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang layak dimiliki oleh orang sepertimu." Ling Yungtian tidak peduli dengan niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan tenang, "Serahkan barang-barang itu dan keluar dari sini, sehingga kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena telah mencuri ke dalam makam." Mendengar ini, lengkungan dingin muncul di wajah Cukwangse. Dia tersenyum dingin dan berkata dengan suara menggelegar, "Kamu pikir kamu ini siapa? Berani mengancamku? Ini akan cocok menjadi tempat pemakamanmu. Sombong!" teriak Ling Yungtian dingin, wajahnya muram seperti air. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa setelah bentrok beberapa gerakan dengan Master Sekte Tianu, dia memenuhi syarat untuk sombong di depannya? Jika itu masalahnya, dia akan membuat pihak lain mengerti betapanya konyolnya ide ini. "Jika kamu keras kepala, aku akan memintamu untuk berlutut dan menyerahkan Segel Kuali nanti." Tatapan tajam melintas di matanya, dan gelombang aura menakutkan keluar dari tubuhnya. 8 langkah untuk membelah langit. Langkah ketiga, Ling Yungtian melangkah 3 langkah berturut-turut dengan telapak kakinya, dan cahaya kemasan yang kaya naik ke langit, berubah menjadi bayangan emas besar. Dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, bayangan emas kali ini telah mengeras lagi, dan garis luarnya terlihat samar-samar. Begitu bayangan emas ini muncul, tiba-tiba bayangan itu jatuh, membawa kekuatan penindasan yang tak terlukiskan, menutupi Cukwangse yang di bawah. Wajah Cukwangse tampak serius. Di bawah tekanan, aliran udara di sekitarnya menjadi lebih lambat, membuatnya merasa seperti terjebak dalam rawa. "Sekarang, aku bisa mencoba gerakan itu," dia bergumam, lalu perlahan menutup matanya. Dan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari sela alisnya dan mengalir ke singgasana. Singgasana bergetar dan cahaya ungu kemasan yang menyilaukan terpancar darinya.
memantulkan separuh langit dalam warna ungu kemasan. Aura agung seperti kekaisaran diam-diam menyelimuti dunia. Saat berikutnya, cahaya ungu kemasan berfluktuasi dengan hebat, dan segel cahaya ungu kemasan keluar darinya, lalu muncul tinggi di langit. Jumlah itu sebenarnya mencapai 8. Di atas langit, gelombang cahaya ungu kemasan beriak, dan aura suci dan agung beriak ke segala arah seperti air pasang, menahan semua tekanan dari langkah surga terbelah 8 langkah. Bagaimana takdir spiritual orang ini bisa begitu kuat? Ling Yuntian tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tanda spiritual yang sangat kuat. Bahkan 20 tanda spiritual teratas dalam daftar roh bumi jarang bisa dibandingkan dengannya. Mati? Mendengar hal ini, niat membunuh Liung Tian tiba-tiba meningkat, dan dia berteriak dengan keras. Bayangan emas melesat turun, menimbulkan kekuatan yang dahsyat untuk menekan Chu Kuang-Seng. Mata tertutup Chu Kuang-Seng tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan cahaya ungu kemasannya sangat tajam keluar dari pupilnya. Segel kekaisaran 8 segel, teriak dalam bergema di langit. 8 segel cahaya ungu kemasan tiba-tiba meledak, dan semburan cahaya ungu kemasan menyapu darinya, menderu di langit. Pupil mata Liung Tian menyusut, dan dia melihat segel kekaisaran besar muncul perlahan di tengah cahaya ungu kemasan. Segel kaisar berbentuk persegi, dengan ukiran naga dewa ungu kemasan di atasnya. Rasa penindasan yang mengerikan mulai muncul darinya. Tekan, mata Chu Kuang-Seng berkilat tajam, dan telapak tangannya tiba-tiba membentur cahaya kemasan yang jatuh. Segel kaisar tiba-tiba naik ke langit, dan saat berikutnya muncul di atas cahaya dengan bayangan keemasan. Naga dewa ungu kemasan di segel kaisar tampak mengaum pada saat ini, dan aliran ungu kemasannya tak berujung mengikuti segel kaisar, dengan cepat menekan cahaya dan bayangan keemasan di bawahnya. Saat segel kaisar dengan cahaya dan bayangan keemasan bertabrakan, fluktuasi yang mengerikan menyapu seperti air pasang, mengoyak udara di sekitarnya, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Wajah Liung Tian tiba-tiba memerah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri, hanya untuk melihat cahaya dan bayangan keemasan terbelah menjadi retakan yang mengejutkan di bawah tekanan segel kaisar. Begitu retakan muncul, retakan itu dengan cepat meluas, dan akhirnya menyebar ke setiap sudut cahaya dan bayangan keemasan. Pada akhirnya, cahaya dan bayangan kemasan tidak dapat menahan tekanan dari segel kaisar, dan kemudian meledak. Pada saat cahaya dan bayangan kemasan meledak, Ling Yuntian memuntahkan darah lagi, dan tubuhnya melesat ke belakang seolah-olah terkena pukulan keras. Tubuh Liung Tian akhirnya menghantam gunung di bawah. Dengan kekuatan guncangan balik yang dahsyat, langsung meledakkan gunung itu menjadi kawah besar, dan Liung Tian terkubur dalam reruntuhan. Liu Fei melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan cahaya aneh muncul di matanya yang cantik. Dia menatap Chu Kuang-Seng dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kekuatan spiritual orang ini sebenarnya telah meningkat pesat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Apakah karena kuali dewa obat? Dia menatap, lalu menoleh untuk melihat kuali dewa obat dengan senyuman di bibirnya. Gunung itu meledak, dan sesosok serigala naik ke langit. Pada saat ini, Ling Yuntian tampak sangat sedih. Pakaiannya robek semua, dan darah menetes dari luka yang mengerikan, mewarnai langit menjadi merah. Dasar bajingan kecil, aku akan menagih kembali hutang ini 100 kali lipat. Liung Tian meraung, wajahnya menjadi sangat ganas.
Menagih kembali? Sudut mulut Cu Kuangseng muncul dengan lengkungan sarkastik. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Mendengar kata-kata mematikan ini, pupil mata Liung Tian sedikit menyusut, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Apakah kamu berani membunuhku? Mengapa tidak berani? Cu Kuangseng mencibir dan mengangkat tangannya ke udara, dan segel kaisar meraung ke bawah, memunculkan bayangan besar dan menyerang ke bawah. Wajah Liung Tian langsung dipenuhi rasa ketakutan, dan dia berteriak dengan tegas, "Kamu, bajingan kecil, kamu menyelinap ke makam dan telah menyinggung publik. Jika kamu membunuhku, aku tidak takut Tuan Huan Yuan dan yang lainnya akan mengejarmu sampai mati." "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini," kata Cu Kuangseng pelan. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Jadi bagaimana jika Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya mengira dia menyelinap ke dalam makam? Apakah dia masih takut? Segel kaisar ditekan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke wajahnya, membuat kengerian di wajah Liung Tian semakin kuat. "Jika kamu ingin membunuh orang untuk membungkam mereka, kamu tidak akan mendapatkannya." Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya sepenuhnya dimobilisasi olehnya, berubah menjadi penghalang berat untuk memblokirnya. Melihat pemandangan ini, wajah Cu Kuangseng dipenuhi dengan ejekan. Dia menoleh untuk melihat Liu Fei di belakangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ayo pergi." Mendengar ini, Liu Fei mengangguk dan bergegas mendekat. Cu Kuangseng bergerak, dan bersama Liu Fei mereka terbang menuju kejauhan. Kuali Dewa Obat Besar perlahan naik ke langit dan jatuh terbalik menuju taman obat. Kekuatan hisap meledak darinya, menyedot semua ramuan yang tersisa ke dalam ruang merah menyala di dalam kuali. Setelah melakukan ini, kuali Dewa Pengobatan berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan dengan cepat ke tubuh Cu Kuangseng. Di kejauhan, Cu Kuangseng berhenti sejenak, lalu menoleh melihat kejauhan, hanya untuk melihat aliran cahaya datang, berubah menjadi segel kaisar ungu kemasan. Di bawah segel kaisar berlumur darah, dan bau menyengat memenuhi udara. Bagaimana kabar orang itu? Liu Fei melihat noda darah di segel kaisar dan bertanya sambil tersenyum. "Seperti yang kamu inginkan." Dia ditangani secara brutal. Cu Kuangseng bergerak dengan telapak tangannya, dan segel kaisar ditembakkan ke tengah alisnya. "Kalau begitu, ayo pergi." Liu Fei tersenyum tipis dan berinisiatif untuk bersandar ke arah Cu Kuangseng. Melihat ini, Cu Kuangseng terkejut dan agak tidak responsif. "Terbang bersamaku," kata Liu Fei sambil tersenyum menawan. "Hahaha. Ayo pergi." Mendengar ini, Cu Kuangseng menyeringai, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik VR. Merasakan kelembutan di pelukannya, dia tertawa dan bergegas menuju kejauhan. Cu Kuangseng meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, lalu terbang dengan cepat menuju kejauhan. Saat ini, dia secara bertahap mulai mengerti. Makam ini sangat besar, dan harta karun sebenarnya terkonsentrasi di tengah makam, jadi dia harus bergegas ke sana secepat mungkin. Jika Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya sampai di sana terlebih dahulu, dia bahkan tidak akan bisa minum sopnya. Perjalanan ini berlangsung selama sehari. Lambat laun, penghalang semarak bunga tanaman dan pepohonan yang tumbuh subur menghilang, digantikan pemandangan tanah yang tandus. Cu Kuangseng dan Liu Fei mendarat di atas aula bobrok. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan melihat bahwa tanah terpencil ditutupi dengan jurang yang saling bersilangan. Aura kekejaman yang kuno dan terpencil mengalir ke wajahnya berada di medan perang pembunuhan. Seperti inilah inti sebenarnya dari makam. Wajah Cu Kuangseng berangsur-angsur menjadi serius. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam saat berkata,
Terima kasih.